Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab salam ibu ya. Bisa dengar suara ibu? Bisa, Bu. Oke, silakan aktifkan kameranya dulu semua. Biar kelihatan mana yang sudah mandi, mana yang belum. Dengar, Bu, dengar. Dengar, tapi salam ibu nggak dijawab. Selamat pagi. Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Coba bantu info ke kawannya dulu lah, baru 11 yang gabung. Mana lagi nih sisanya? Coba bantu info ke kawannya ya. Iya, Bu. Oh.
Oke, mungkin sebelum kita mulai sambil nunggu kawan-kawan, Ibu absensi dulu ya. Yang udah hadir di meeting pagi ini. Andika ada? Hadir, Bu. Wajahnya mana? Kameranya aktifkan. Oke. Aristo. Belum ada. Asyura. Belum ada. Karven. Hadir Bu. Christian. Anggara. Hadir, Bu. Cari Selin. Ada Selin. Hadir Bu. Dia. Hadir, Bu. Zaki. Hadir, Bu. Mana wajahnya Zaki? Baru bangun ya? Iya, Bu. Aduh, rambutnya. Emilio. Gitu. Emilio belum ada. Faiza. Panjang umur dia. Faiza. Vira ada? Junior Ikhlas. Revi. Katarina. Revi ada? Jelaskan ya suara Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, Bu, jelas. Jelas, Bu. Akbar ada? Ada, Bu. Mana wajahnya? Aduh, sisir dulu rambut Akbar. Ricky. Hadir, Bu. Mana Ricky? Wajahnya mana Ki? Mana Ricky tadi? Wajahnya mana ini? Gak ada wajah, nggak absen ya? Nggak hadir ya? Kameranya aktifkan semua. Ayo, Poki. Kapok, Poki. Mana Ricky tadi? Nah, nggak ada Ricky. Kuliah. Hadir, Bu. Oke. Haris. Hadir, Bu. Haris. Ya. Mana wajahnya Haris? Bentar, Bu. Error, Bu. Google-nya. Lewat PC nggak ada kamera soalnya. Jadi, Ya, saya login lagi, Bu, di HP. oke. Iqbal. Hadir, Bu. Salah akun. Sabar, Bu. Hadir. Siapa Sinta Okta itu? Mama kamu? Kayak saya, Bu. Iya, salah akun, Bu. Ya. Nabila ada? Peter. Hadir Bu. Ronald. Vincent. Wira. Hadir, Bu. Wira. Hadir. Yogi. Hadir Bu. Yogi. Hadir Bu. Mana wajahnya Yogi? Bentar Bu, lagi hidupin HP. Sufi. Hadir Bu. Zidan. Zidan mana Zidan? Semuanya kameranya aktif kan ya? Kawan-kawannya rindu kok sama kalian. Jadi
aktifkan aja kameranya. Mantap. Nah, Ibu juga rindu lihat aktifkan aja kameranya. Aristo, nggak ada ya? Asyura, Zidan hadir, Bu. mana wajahnya Zidan? Mana si Zidan tadi nih? Nah, Aristo, Asyura, Emilio ada. Faiza? Hadir, Bu. Faiza hadir. Mana kameranya aktif kan? Miras. Oke. Ikhlas. Ikhlas mana ikhlas? Junior namanya Bu, bukan ikhlas. Junior. Namanya Bu, bukan ikhlas. Udah senior deh sekarang nih. Udah senior ya, berarti senior ikhlas. Bu, itu Yogi checklist dulu. Itu Yogi. Weh, rambut batang kamu mana, Rep? Rambut batang kamu mana? Wih, bahaya tuh. Nah, ini absensinya nggak ada yang komplain ya? Revi ada. Mana Revi? Revi. Zidan, Bu. Revi. Mana Zidan? Ayo, Bu. Udah mandi Dan? Belum, Bu. Ya Allah. Yogi tadi mana kameranya belum aktif kan? Ini Bu, udah aktif Bu. Oh iya. Mana nih Gi? Kameranya belum aktif nih. Ronald? Nabila? Ya, Bu. Mana kameranya Bil? Bentar, Bu. Katarina? Senior ikhlas? Asyura? Aristo? Oke, berarti cuma ini yang hadir di pertemuan di meeting kita ya. Oke, sebentar. Oke, kita mulai aja untuk materi hari ini. Nah, Ibu, ulang lagi lah salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, untuk kemarin Ibu udah share materi ke kalian juga udah baca secara mandiri materinya, udah diringkas juga. Materinya tentang SIS dan Hilan. Cuman sebelumnya untuk Ibu jelaskan dan kalian ketahui, untuk mata pelajaran AIJ ini nanti jadi bagi ke dalam 2 tingkat. Maksudnya nanti di kelas 11 ini juga belajar, di kelas 12 juga belajar.
Cuma nanti yang di kelas 12 itu AIJ lanjutan. Di AIJ kelas 11 ini ada 8 KD yang harus kalian kuasai. Yang mana ke-8 KD itu untuk materi pokoknya sebenarnya ada 4. Yang pertama itu ada VLAN. VLAN ini yang materi yang kita yang pertama, VLAN. Yang kedua routing statis, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga routing dinamis. Yang keempat itu NAT. Nah, itu 4 materi pokok untuk kelas 11. Nah, cuman untuk pembelajaran kita yang di semester ini, kita coba kejar semua materinya yang untuk kelas 11, kan harusnya kan yang 8 itu dibagi ke dalam 2 semester kan. Cuman 2 semester itu kan kalian PKL semester depan kan. Jadi kita kejar semua materinya biar semester depan untuk materi udah tersampaikan semua kalian, atau minimal bisa mengurangi tugas ataupun beban materi lah untuk kalian di semester depan. Makanya kita coba untuk kejar semua materinya. Ya. Untuk materi pertamanya itu tentang VLAN. Nah, cuman untuk AIJ ini sebenarnya agar bisa kalian memahami AIJ ini, kalian harus menguasai dulu yang pembelajaran di kelas 10, KJD yang semester 2. KJD semester 2, tuntas semua? Benar. Iya, Bu, ya. Ya, tuntas semua. Tuntas. Nah, kalau tuntas, Alhamdulillah tuntas. coba sebutkan layar OSI itu ada berapa sih? 7. 7. Nanti yang 7 itu 7, Bu. cuma satu orang angkat tangannya. Siapa yang bisa menjelaskan 7 itu apa aja layarnya? Layar, Bu. Sekali layar. Tengok Google semua, Bu. Hai. Application layer. Lupa. Layar teratasnya yang mana? Physical layer. Application. Application atau physical? Application. Application. Ke bawah. Mic siapa itu pecah? Gini, untuk model OSI itu konsepnya orang jaringan. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi seorang IT itu emang harus paham dulu konsepnya di model OSI. Karena semua perangkat, semua konsep jaringan itu dia mengacu ke model OSI. Dan kalau misalkan ada pertanyaan berapa layar model OSI, itu ada 7. Nah, 7-nya itu apa aja? Ada dari layar teratasnya itu dimulai dari application, kemudian presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Boleh nggak dari bawah ke atas mulainya? Enggak. Kenapa tidak? Siapa yang bilang tidak tadi? Akbar, Bu. Nah, Iqbal. kenapa, Bar? Kok aku pula? Boleh. Karena dia bertahap, Bu. Dari aplikasi dulu, nanti baru dari Pandi kali kok Yupi. Boleh, Bu. Jadi nggak boleh dari bawah ya, Bal? Boleh, Iya, Bu. Bu. Karena dia lihat dulu, Bu, ada jalurnya gitu, Bu, masing-masingnya, Bu. Oke, yang bilang boleh siapa? Saya, Bu. Kenapa boleh? Karena ini kalau dari fisikal itu denkapsulasi. Itu dia. Oh, boleh sih. Oh. Nah, model OSI itu penggunanya itu ada 2 prosesnya. Ada enkapsulasi dan ada deenkapsulasi ya. Ada enkapsulasi, nggak pandai nulis. Pokoknya ada enkapsulasi sama deenkapsulasi. Nah, yang mana enkapsulasi? Enkapsulasi itu kan jelek kali tulisannya, nggak usah lah, nggak pandai Bu. Pokoknya enkapsulasi itu prosesnya, proses enkapsulasi itu
prosesnya dari layar teratas ke layar paling bawah, yaitu enkapsulasi. Enkapsulasi itu kan pembungkusan, jadi semua data yang kalian minta itu dibungkus di proses enkapsulasi. Kalau misalkan awalnya ini masih berupa data di application, kan di application itu perubahan datanya itu dari awalnya data masih data juga, data yang sudah diubah bentuknya di presentation. Kemudian di session ini data yang sudah dirubah bentuknya itu masih berupa data namanya, itu dimulai proses pengirimannya. Kemudian ditransport, dipecah-pecah dia menjadi data yang kecil, dikasih dengan header tambahan. Masing-masing data punya header. Kemudian data yang udah dipecah-pecah yang punya header nomor port tadi ditambah lagi headernya. Yang awalnya kayak gini tambah lagi headernya. Headernya itu alamat IP. Kemudian data yang udah dipecah-pecah yang udah punya nomor port dan alamat IP tadi dikasih lagi headernya. Headernya itu MAC address. Nah, kemudian baru diubah ke dalam bit-bit data. Baru ditransmisikan, baru sampai di perangkat tujuan. Di perangkat tujuan itu mulainya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, sampai dia di perangkat tujuan, baru di datanya tadi itu yang masih berupa bit ini diterima, kemudian dikembalikan ke dalam frame yang memiliki nomor port, MAC address, nomor port, IP address dan MAC address-nya, kemudian juga dilihat IP-nya punya siapa, dilepas IP-nya, kemudian ditransport juga dilihat, oh ini nomor portnya ini, berarti nomor portnya dilepas, baru jadi data, diakhiri sesi pengirimannya, dirubah lagi bentuknya, baru sampai di komputer tujuannya. Kayak gitu ya, ibaratnya kalau kayak kalian ngirim surat, kan ngirim surat berarti kan kalian tulis dulu kan? Kalian tulis, kemudian agar aman suratnya ini, kalian masukin ke dalam amplop, ya kan? Masukin ke amplop, baru kalian masukin ke dalam kotak pos, antar ke kotak pos. Baru ini di kantor pos itu kan dipecah-pecah, ini mana yang misalkan ngirimnya ke Padang, berarti mana yang ke Sumbar, mana yang ke Jawa, mana yang ke Kalimantan. Nah, baru nanti di kantor pos itu dilihatnya lagi alamatnya dia, pokoknya dipecah-pecah baru sampai di kantor pos tujuan. Nah, di kantor pos tujuan diproses lagi sama halnya pas di kantor pos awal. Nah, sama juga di dalam pengiriman data di dalam komputer juga kayak gitu, ya. Nah, yang perlu kalian pahami itu di transport layer itu dia menambahkan header yang namanya headernya nomor port. Nah, kemudian kalau di network itu dia headernya di sini apa? Apa tadi Ibu bilang? Host ya, Bu, nomor host. IP Address. address. Kemudian di data link apa headernya? MAC address. MAC address. MAC address. MAC address. Nah, ini kalau di bit berarti datanya berupa, kalau di physical berarti datanya berupa Bit. bit. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada orang nanya perubahan datanya apa, di physical ini namanya bit. Di data link namanya MAC address. frame. Pernah dengar frame? Kalau di network namanya paket. Di transport namanya apa? Segmen. Kalau penting menurut kalian catat ya. Nah, di session, presentation, dan application ini datanya masih berupa data. Jadi kalau misalkan ada orang nanya perubahan data di model OSI itu apa aja? Sorry, di data. Jadi kalau perubahan data di model OSI itu mesti data, segmen, paket, frame, dan bit. Ya.
atau boleh bit, frame, paket, segmen, dan data. Itu perubahan data dalam pengiriman di model OSI. Nah, itu kalau misalkan kalian mengacu ke UN, pokoknya orang jaringan harus paham, harus tahu itu, ya. Jadi ada yang nanya perubahan dalam pengiriman data di model OSI, perubahan datanya jadi apa aja sih ya? Berarti jawabannya dari data, segmen, paket, frame, dan bit. Atau boleh sebaliknya bit, frame, paket, segmen, dan data. Atau misalkan ada pertanyaan, header yang ditambahkan di data link adalah MAC address, ya. Nah, dari model OSI ini sebenarnya untuk orang kalian anak TKJ itu kita itu masih di bagian penguasaan konsepnya itu di layer 1, 2, dan 3. Nah, untuk layer 1 sebenarnya konsepnya udah kalian pahami di KJD. Di bit data. Nah, di sini ada jenis media transmisi. Masih ingat? Jenis media transmisi apa aja? Ada wireless dan ada tanpa kabel dan pakai kabel. Ya kan? Ya. Ada yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel. Nah, mungkin ini Ibu sambil review, mana tahu ada yang terlewat ataupun untuk menambah pemahaman ke kalian aja ya. Karena emang kalian harus paham dulu konsepnya baru bisa lanjut ke yang lainnya. Ini dasarnya untuk jaringan. Nah, baru di fisikal ini di sini ke media transmisi. Media transmisi itu ada kabel dan tanpa Kabel. Nah, yang kabel kan ada jenisnya juga. Apa aja jenis kabel? Track ya, Bu? Koaksial. Ada Koaksial, koaksial, terus RJ45. twister, pair. Kemudian ada Optik. Apa ya? fiber optik. Nah, jenis kabel itu ada 3, ada koaksial, ada twisted pair, ada fiber optik. Ya, ada 3. Nah, yang jenis tembaga itu ada 2, ada yang koaksial dan twisted pair. Cuman keseharian di dalam jaringan yang sifatnya LAN, orang lebih banyak dan memang menggunakan jenis kabelnya yang twisted pair, ya, jenis yang twisted pair. Yang twisted pair ini ada lagi pembagiannya, ada 3 jenisnya. Jenisnya ada UTP, ada FTP, ada STP. Ada UTP, ada FTP, ada STP. Yang UTP yang unsealed, yang FTP yang foil twisted pair. Kalau UTP unsealed twisted pair, kalau STP shielded twisted pair. Nah, ketiga kabel itu juga beda. Yang biasa digunakan orang yang UTP karena harganya relatif lebih murah. Cuman kalau kita mau yang aman, yang lebih aman itu adalah yang STP. STP dia menggunakan double pelindung untuk aluminium foil. Jadi data yang kita kirimkan itu lebih untuk tingkat ke tingkat pengirimannya itu lebih bagus yang untuk STP. Nah, kemudian kalau misalkan untuk fiber, transmisinya menggunakan cahaya. Nah, di dalam kabel fiber itu dia menggunakan bahannya dari serat kaca. Jadi dia bisa yang ditransmisikannya adalah cahaya. Nah, dari 3 kabel ini yang paling cepat yang mana?
Coba yang paling cepat yang mana? Yang dari 3 kabel ini? Fiber, Bu. Fiber sih, Bu. Fiber. Fiber. Udah jelas kan cahaya kan? Makanya Kecepatan yang cahaya. cepat itu cahaya. Makanya kalau sekarang itu orang lebih kalau kayak Wi-Fi. kalian nengok-nengok ISP gitu kan, pasti yang dia tonjolkan transmisi menggunakan fiber kayak gitu kan. Makanya untuk saat ini masih fiber yang menjadi jenis kabel yang bagus untuk transmisi. Cuman fiber ini untuk lokal belum, maksudnya ke end device belum bisa. Ujung-ujungnya masih pakai kabel UTP di ujungnya. Karena fiber itu lebih ke backbone. Backbone itu maksudnya tulang, kalau Indonesia kan tulang punggung. Maksudnya itu untuk jaringan utama, ya. Jadi baru nanti dari fiber dipecah menggunakan konverter ke UTP-nya. Ujung-ujungnya masih pakai UTP lagi, ya. Nah, itu yang untuk jenis kabel. Nah, kalau kita lihat dari jenis perangkat yang ada di model di layar 1 yang di layar fisikal ini, ada beberapa perangkat yang ada di layar fisikal ini. Apa aja perangkat jaringan yang ada di layar fisikal? Pernah dengar hub? Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Hub itu dia bekerja di layar fisikal. Kenapa dia bekerja di layar fisikal? Karena dia untuk mengirimkan data atau untuk bekerja, dia tidak mengenal MAC address, IP, nomor port, dia nggak mau tahu. Pokoknya selama ada perangkat yang terhubung ke dia, ya udah dia melakukan kerjanya. Dia ibaratnya sebagai penyambung gitu. Jadi dia nggak mikirin berapa MAC address orang, nggak mikirin berapa IP address orang, yang penting dia mengirimkan data yang dia terima, sinyal yang dia terima. Ya, makanya hub itu dia bekerja di layar fisikal. Sama dengan halnya repeater. Repeater pernah dengar kan? Pernah, Bu. Nah, repeater gunanya untuk apa? Untuk menambah jarak. Memperluas jaringan juga bisa, atau dia memperkuat sinyal. Jadi misalkan kalian punya jarak yang jauh kan, kalian tambah repeater di sana biar kekuatan sinyalnya sama. Nah, itu repeater. Nah, repeater itu dia juga bekerja di layar fisikal. Baru bangun si Ronald. Ya ampun. Kalian absennya ada 27 atau 28? 27, Bu. 27, Bu. 27. Haris Udah 12. 28. Mana Ronald? Selamat datang Ronald. Selamat datang, Nal. Kamera kamu mana Ronald? Coba aktifkan dulu kamera kamu. Jangan-jangan belum mandi pula, udah telat, belum mandi pula. Kamera, Nal, kamera. Tampakkan wajahmu. Nggak dengar Ronald? Jangan-jangan cuma numpang login aja si Ronald ya? Siapa yang keluar lagi nih? Emilio, Bu. Kok keluar semua? Reload Keluar ya. semua. Nanti di akhir pembelajaran nih Bu absen lagi ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu, lanjutin ya. Jadi kalau perangkat yang bekerja di layar fisikal itu ada hub, ada repeater. Nah, kemudian dia untuk di data link ini kaitannya dengan MAC address. Ya, MAC address. Nah, untuk MAC address ini dia merupakan alamat logik atau alamat fisik dari sebuah perangkat ini. Logik ya, Bu. Alamat fisik.
alamat fisik, bukan alamat logik ya. Jadi kalau MAC address itu bawaan. Device-nya beda. Apa? Masih pakai switch kan? Dia. Nggak salah. Apa? Apa yang pakai switch, Riz? Nah, berarti MAC address itu dia merupakan alamat fisik dari sebuah perangkat. Nah, jadi setiap perangkat, gini logika, konsepnya kalian ingat aja kayak gini. Setiap perangkat yang merupakan end device yang mempunyai kabel tempat colok kabel LAN, itu dia pasti punya MAC address. Nggak cuma end device sih. Ya pokoknya yang ada colokan kabel LAN pasti dia punya alamat MAC address karena dia alamat fisik dari sebuah perangkat. Ya, misalkan kalian punya laptop, kalian punya colokan kabel LAN-nya, berarti kalian juga punya MAC address. Yang untuk wireless-nya juga, kalian punya laptop kan ada wireless-nya tuh. Nah itu juga punya alamat MAC address-nya, ya. Kayak mana cara lihat alamat MAC address kalian? Dua cara. Pernah buka CMD? Pernah, Bu. Nah, apa yang diketikin di CMD kalau lihat MAC address? Fconfig. Config. Nah, kalau di Windows, kalau kalian pakai OS-nya Windows, berarti yang diketikin IP config, nyambung dia. IP config ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai Linux, berarti IP ADDR. if config. Beda Windows dan Linux itu Windows itu IP, kalau Linux dia if config ya. Itu untuk melihat MAC address, termasuk IP address juga bisa dilihat dari sana ya. Nah, jadi kalian bisa lihat MAC address-nya bisa di CMD, ataupun kalau kalian mau klik kanan di gambar komputer atau wireless kalian juga kemudian lihat detail, nah, itu juga nampilin alamat MAC address kalian ya. Jadi bisa lihat dari sana. Nah, untuk perangkatnya sendiri yang ada di layar data link ini, perangkatnya adalah apa? Komputer. Laptop. Switch. Switch pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Ini untuk perangkat maksud Ibu di sini perangkat jaringannya ya. Ada switch. Kemudian pernah dengar bridge? Pernah, Bu. Nah, untuk di layar 2, di layar data link itu perangkat jaringannya itu ada switch, ada bridge. Nah, cuman yang perlu kalian garis bawahi, switch ini ada dua jenisnya. Ada yang unmanageable, ada yang manageable. Ya, ada dua jenisnya, ada yang manageable dan ada yang unmanageable. Bedanya apa antara unmanageable dan manageable? Kalau yang unmanageable, untuk kalian menggunakannya itu tidak perlu dikonfig. Sama kayak pakai hub tadi. Kalau kalian mau pakai switch, tinggal kalian colokin ke listrik, kemudian kalian colokin kabel UTP, colokin ke laptop kalian, nah udah bisa dipakai. Itu yang unmanageable. Kan dari Indonesianya, dari bahasa Indonesianya udah jelas kan, unmanageable, tanpa dikelola ya. Tapi kalau yang manageable, switch yang manageable ini, nah ini lebihnya, dia juga bisa digunakan dengan cara unmanageable, tapi sebenarnya konsepnya itu ya untuk manageable, untuk dikelola. Nah di situ barulah dengan yang dikelola itu salah satu maksudnya itu penggunaannya itu adalah untuk ke materi yang kita hari ini, untuk ke VLAN. Ya, penggunaan switch yang manageable itu bisa untuk VLAN, virtual LAN. Oke. Nah, cuman ya untuk switch yang manageable ini dia tidak ada di layar 2, tapi dia termasuk ke layar 3.
Nah, jadi switch yang ada di layer 2 yang ada di data link itu adalah switch yang jenisnya unmanageable. Nah, switch yang jenisnya manageable dia ada di layer ke-3. Ya. Itu bedanya. Nah, berarti kalau untuk di layer 3 udah ada satu perangkatnya switch manageable. Nah, perangkat lainnya apa? Perangkat lainnya itu adalah Router. router. Nah, jadi untuk perangkat di layer 3 itu dia ada router dan switch yang manageable. Kenapa dua perangkat ini bekerja di layer 3? Karena dia untuk bekerja dia mengenal yang namanya IP address dan MAC address. Kenapa yang switch yang unmanageable dia bekerja di layer 2? Karena dia untuk bekerja dia mengenal dan harus ada yang namanya MAC address. Ya. Nah, kalau untuk hardware, untuk perangkat sendiri, secara fisik hanya ada di 3 layer ini. Nah, kalau untuk layer 4, 5, 6, dan 7 itu ke cara kerja, ya, ke nomor portnya, lebih ke konfigurasinya gitu. Nah, kalau untuk perangkat keras itu ada di layer 1, 2, dan 3. Jadi untuk perangkat yang ada di layer fisikal itu ada hub dan repeater. Kemudian perangkat yang ada di layer data link ada apa tadi? Switch unmanageable dan bridge. Kemudian di layer 3 ada Router dan switch manageable. Nah, okay. Paham ya konsepnya? Paham, Bu. Nah, jadi apa beda switch sama hub? Kalau misalkan dia hanya sama-sama sebagai alat penyambung dalam sebuah jaringan. Hub nggak perlu Mac. Hub nggak perlu MAC. Kalau switch menghubungkan semuanya. Sinyal. dia sama-sama untuk menghubungkan ya, switch sama hub itu sama-sama. Bentuknya pun kurang lebih sama ya. Hub and switch. Jadi bedanya ya kayak tadi, kalau hub dia tidak mengenal MAC address, kalau switch dia mengenal MAC address. Nah, sebenarnya bisa dibilang switch itu dia adalah teknologi update dari hub gitu maksudnya. Maksudnya gini, kalau hub itu dia sifat pengirimannya, itu secara broadcast. Broadcast tahu kan? Tahu, Bu. Jadi kalau misalkan ada beberapa PC mengirimkan data ke mana maksudnya? Misalkan ini ada beberapa komputer. Anggap lagi itu komputer ya. Iya, Bu. Terus ini ada hub. Nah, kalau hub, ketika si A ini, anggap ini A, mau ngirimin data ke si B, ini B. Ketika si A mengirimkan ke si B, itu data itu juga sampai ke si C ini. Karena dia sifat pengirimannya broadcast, jadi dia ngirimin data sampai ke sini, juga sampai ke sini. Ya, itu kalau hub. Nah, sedangkan kalau switch, ketika si A mengirimin data ke si B, A mengirimin data ke si B, nah si switch ini dia nggak ngirimin ke semua. Kenapa dia tidak mengirimkan ke semua? Karena gini, si switch ini cara kerjanya ketika kalian colokin listrik, kemudian kalian colokin kabel UTP, berarti kan terhubung semua perangkat nih. Ya kan? Udah terhubung gini, dia langsung mendata MAC address dari semua perangkat.
merecord data alamat MAC address semua perangkat. Jadi dia punya tabel MAC address dari semua perangkat. Misalkan port, dia kan punya port itu maksudnya lubang colokan ya, lubang colokan di switch itu kan bentuknya kayak gini nih. Misalkan ini port 1 itu MAC address-nya berapa? FF, AC, AB gitu misalkan. Port kedua MAC address-nya berapa? Port ketiga MAC address-nya berapa? Nah, jadi ketika dia mengirimin data, dia udah tahu, oh si A mau ngirimin ke si B, MAC address-nya sekian, ya udah tinggal sampai ke si B. Makanya di dalam model OSI tadi pas pengiriman data, pas di pembungkusan itu dia selalu dia menginputkan MAC address-nya, ada MAC address. Ya kan? Nah, dia bacanya dari tabel MAC address ini, baru bisa dibuka oleh komputer tujuan. Jadi ke si C dia nggak mengirimkan. Maka secara otomatis ada istilah switch itu lebih pintar daripada hub karena dia punya tabel MAC address tadi. Ya, jadi ya udah kalau kita mau ngirimin ke si B ngapain pula si C tahu gitu. Sama kayak kalian mau ngasih, misalkan nih si Ronald mau ngasih uang ke Zidane, nggak perlu lah ya si Anggara tahu ya. Ya, Bu. Nggak perlu lah ya. Nah, sama kayak gitu. Minta gua, Bu. Ya. Ya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan si Ronaldnya jadi hub, kalau tadi kan agak pinter dia pinter kan karena dia jadi switch. Tapi kalau dia jadi hub, ketika Jadi dia nggak pintar. mengasih uang ke si Zidane, dia kasih tahu pula ke si Anggara kan. Iya, Nah, nggak kayak pintar, gitu Bu. bedanya, ya nggak pintar dia. Ikutan minta pula. Ya berarti Ronaldnya nggak pintar ya. Jangan lah, Bu. Parah men. Besok pagi bangunnya ya Ronald. Ya bangun Bu, tadi mandi bentar. Bangun tuh pagi. Alibi. Oke ya, paham ya? Kamu Oke, berarti ya untuk fisika kalian udah belajar di kelas 10. Kalian untuk praktek pengkabelannya belum ya? Belum, belum Bu. belum, Bu. Belum, Bu. Ya udah nanti kalau cepat materi kita selesai nanti kita tetap muka di sekolah. Nanti Ibu ajarin kalian lagi yang untuk pengkabelan nanti lah. Berarti untuk fisikal itu pokoknya konsepnya di KJD. Jadi kan harus paham dulu KJD gimana, baru nanti di data link itu ke VLAN, belajarnya kalian ke VLAN, kemudian di network baru ke router. Nah, jadi untuk router dan switch itu kalian belajarnya di AIJ sama Ibu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nggak ada pertanyaan ya? Zidane kenapa senyum-senyum? Apa, Bu? Ganteng, Bu, ganteng. Ganteng Zidane ya? Lihat muka sendiri, Bu. Lihat muka sendiri. Biar enak aja. Biar rame aja. Kalau perlu kalian catat ya, ada yang perlu dicatat nggak? Ya, Bu. Ya, Bu, udah. Udah. Udah, Bu. Oke. Hah? Ada yang mau catat? Catatlah coba sedikit dulu. Screenshot aja. Screenshot lah. Orang ambil buku Jidan. Bisa di screenshot. Oke. Boleh yang sambil catat tadi juga boleh. Kalau itu, kalau misalkan Ibu menjelaskan sambil dicatat, oke lah ya. Tapi kalau yang tidur sambil Ibu jelaskan, Ronaldo. kayak si Iqbal itu, nah, Oh, itu sudah lah. Bangun, Bal. Tertek Anda. Duduk. Parah men. Nyender nih, Bu. Yang lain aktifkan kameranya lah. Yang lain aktifkan kameranya biar ketahuan nih yang kayak tidur-tidur.
Nggak punya kamera nih. Nggak punya kamera ya? Buka kamera Bu. Mak. Dia bukalah dia. Faiza. Iya, tampilkanlah kamera kalian. Yufi juga. Kan ada Laksio, pakai Laksio. Sayanglah mukanya cantik. Kamera terlalu bagus. Duduk kita duduk. Cantik tinggi. Duduk ya, nggak ada yang tidur-tidur ya. Yang tidur-tidur itu karena belum mandi itu, makanya dia tidur-tidur. Satunya di PC, Ya, satunya di HP. ketahuan. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kalian kalau kalian nengok perangkat yang kayak gini banyak lubang-lubangnya, itu berarti kemungkinannya kalau nggak hub, kalau nggak switch. Ya, nah berarti tinggal tengok aja lagi mereknya. Di sini ada tulisannya switch. Udah, ini namanya adalah switch. Oke. Nah, untuk switch manageable itu sekedar informasi aja untuk kalian. Lebih mahalan mana sih switch manageable sama switch unmanageable? Manageable. Manageable lah ya. Yang lebih mahal itu yang manageable, yang bisa dikelola ya. Nah, salah satu vendor yang terkenal untuk switch, untuk perangkat jaringan sih, termasuk switch-nya juga, yaitu adalah TP-Link. Cisco. TP-Link dia baru-baru ini baru ada switch Nintendo Switch. manageable-nya. Ya, jadi kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan besar, dia itu kalau mau pakai perangkat itu dia pakai perangkatnya Cisco. Sampai Cisco ini juga punya akademinya sendiri. TP-Link nggak punya akademi, tapi kalau Cisco dia punya akademi. Termasuk untuk orang jaringan, kalau kalian mau kerja di perusahaan di bagian IT-nya, itu biar kalian bisa memiliki nilai plus lebih dari orang dan diakui dengan kemampuan IT kalian harus ikut sertifikasi Cisco. Sertifikasinya ada CCNA, ada CCNP. Nah, itu biayanya juga lumayan. Nah, kalau kayak kalian Cisco ada nggak ya? MTA kalian cuma ada ya? Cisco belum. Oh, ada. Oh, sorry, belum. Mikrotik yang ada. Nah, untuk Cisco ini lumayan ini biayanya. Untuk sertifikasinya kayaknya 5 juta sekali sertifikasi, itu CCNA level bawahnya. Tidak ada level-levelnya ya. Jadi nanti kalau kalian memang kerja di bidang IT yang mau sertifikasi, mending ambilnya sertifikasi yang sifatnya internasional kayak Cisco. Ya. Kayak MTA kalian juga di internasional itu. MTA udah kalian ya? Belum ya? Aksio, Bu. Ya, Aksio. MTA itu Microsoft ya. MTA itu dari Microsoft. Nah, yang dari Microsoft itu juga internasional. Cuman dia levelnya itu MTA itu sama kayak untuk jaringan dasarnya. Ya. Nah, itu juga diakui. Makanya kalau untuk Aksio ini sebenarnya lebihnya itu di sertifikasi. Kalian bayar uang di 7.100.000, tapi kalian dapat sertifikasi yang internasionalnya lumayan banyak. Kalau kalian ikut sendiri, mandiri itu lumayan tuh, nah. Kayak kalian ikut misalkan MTA itu sekali sertifikasi 2,5 juta loh. Nah, ada berapa sertifikasi yang kalian ikutkan? Belum nanti lagi telview-nya, belum lagi nanti LS kabelnya. Nah, jadi nggak ada ruginya sih, walaupun kalian memang dapat laptopnya yang memang kurang mumpuni untuk belajar di desain, tapi yang untuk sertifikasinya jauh lebih banyak menang kalian itu lebihnya di Aksio ya. Jadi nggak apa-apa dapat. Kalau di Telkom dia lagi Modemnya dulu, Kakak. Sama kayak kami. kalau Telkom sertifikasinya cuma sertifikasi level nasional nantinya, dan itu cuma 2. Penting Aksio. Ya, kalau dari segi sertifikasinya, jauh lebihnya dari Aksio. Makanya dari dulu yang kami unggulkan dari Aksio itu emang sertifikasinya di situ. Ya, kalau dari segi perangkat ya semua orang sudah tahu lah kayak mana Aksio. Cuman
sebenarnya dikembalikan ke kalian sih. Ada juga kok kayak pas baru Axio baru ada itu sampai mereka kuliah masih pakai laptop Axio-nya. Memang yang mereka yang 14 inci itu kan cuma ukuran itu ukuran laptopnya aja nggak beda. Kalau di kalian kan yang cuma 12 kan? Ya Bu. Nah, oke kita lanjut. Oke kita lanjut ya. Ini udah tahu lah kalian ya, udah bisa sebenarnya kalian pahami dari baca materi dan catat materi kemarin. Untuk switch itu komponennya ada 6, ada CPU. CPU ini sama kayak CPU di komputer ya. Di mana-mana lah pokoknya CPU itu dia otak dari sebuah perangkat. Kalau di sini otak dari sebuah switch ya. Kemudian juga ada ROM, ada RAM sama juga kayak di sebuah komputer. Pokoknya yang sifat penyimpanan informasinya permanen di ROM dan yang sementara itu di RAM. Rem itu motor ya. RAM. Kemudian ada flash. Apa yang panjang itu? Kuku apa? Kuku jaki. Jaki Bu, kuku tangannya Bu. Coba tengok Jaki. Kuruyuk. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Gempa. Ini buku online. Sekarang ibu ada telepon. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Ya Bu, Bisa, Riz. boleh Bu. Bu. Emang boleh ya sih ikut Bu? Musi FBI. Apa dengan Ren? Kasih ya Bu. ABD dia. Oke. Bu dia ulang tahun Bu. Beda dia. Beda dia. Daking. Ya, makasih. Mana Zaki kukunya? Coba tengok Ki. Nggak ada Bu. Kuku kaki itu Bu. Allah bacot, bohong kau. Bohong, berdosa. Coba semuanya Ki, nampain kukunya dulu. Kuruyuk. Aman Bu, aman. Aman Bu. Kuruyuk. Aman ya Bu. Ya Zaki coba. Aman Bu. Ini Bu. Nih, Satu aja. iya aman. Allah. Aman. Oke. Banyak setannya, Bu. Ditandai kan gara-gara kalian nih. Parah kali Pak. Jaki. Potong lagi. Ya Bu. Besok. Foto online. Nggak perlu ngupil pakai yang itu kan Ki? Ngupil pakai itu ya. Kamu pakai jempol Bu. Nanti Liverpool yang keluar Bu. Nah potong nanti Ki. Ya Bu. Nah kemudian komponennya juga ada flash memory, ada NVRAM, ada interface. Interface itu kayak portnya ya. Portnya yang ini lubang colok-coloknya ini orang nyebutnya interface atau port ya. Nah itu untuk komponen dari sebuah switch. Nah kita masuk ke VLAN-nya. VLAN ini secara konsep dia gunanya untuk memperkecil jumlah traffic broadcast. Maksudnya gini, di dalam kalau misalkan di dalam sebuah switch yang belum disetting VLAN ya, kalau misalkan ini maksudnya gini, ada beberapa switch kalau misalkan kita terapkan VLAN, nah maka ketika komputer yang kan ini switch nih terhubung dengan dua PC yang ini, ya kan? Nah di sini mereka ada perbatasan karena mereka dibatasi dengan yang namanya VLAN tadi. Nah dia nggak bisa berkomunikasi satu sama lain walaupun dia berada pada switch yang sama. Kenapa nggak bisa? Karena mereka memiliki VLAN yang berbeda. Nah, yang komputer yang ada di switch ini dia bisa berkomunikasi dengan switch yang di sini
Kenapa bisa berkomunikasi? Karena mereka berada pada VLAN yang sama. Nah, ini sebenarnya untuk VLAN sendiri implementasinya ketika ada di industri, di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan adanya pembagian untuk atau pengelompokan di sebuah jaringan. Misalkan untuk departemen ini hanya bisa berkomunikasi di departemen ini aja. Misalkan kayak di PT itu kan misalkan pasti ada di beberapa office-nya ada di beberapa lot yang berbeda gitu kan. Nah, mereka juga bisa nerapin VLAN ini. Jadi walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, mereka juga hanya bisa berkomunikasi dengan sesama levelnya atau sesama VLAN-nya aja. Ya, gunanya untuk VLAN. Nah, untuk manfaat ya meningkatkan performa, desain jaringannya fleksibel, mengurangi biaya instalasi dan keamanan. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan ada perubahan dari topologi, ada perubahan dari jaringan di perusahaan misalkan, kita bawanya ke perusahaan ya, karena yang untuk penggunaan VLAN ini lebih banyak di perusahaan, untuk lokal nggak ada, jarang kali orang mau pakai VLAN. Nah, mereka bakal tinggal nge-setup bagian VLAN-nya aja. Jadi untuk desain jaringannya itu nggak akan dirubah. Jadi cukup mengkonfigurasi dari switch-nya saja. Ya, itu salah satu manfaat dari VLAN, sehingga otomatis dia akan mengurangi biaya instalasi. Ya, nah makanya desain itu fleksibel. Jadi kalau misalkan ada perubahan dari topologi, cukup setup dari VLAN-nya. Kemudian juga segi keamanan. Keamanan ya udah berarti hanya yang ada akses list itu bisa ditentukan berdasarkan VLAN-nya masing-masing. Kayak tadi contohnya VLAN 1 nggak bisa ke VLAN 2, VLAN 2 nggak bisa ke VLAN 1. Ya. Nah, makanya dia dapat meningkatkan performa jaringan karena dia udah dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil. Itu manfaat dari VLAN. Nah, di VLAN itu ada namanya ID VLAN. Nah, gini, kalian udah install Cisco pakai tracer ya di laptopnya masing-masing? Udah, Bu. Udah ya. Nah, untuk ID VLAN, kalau misalkan kalian udah mau lihat di switch yang udah ada, itu caranya dengan show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, ini gunanya untuk menampilkan ID dari VLAN dari switch yang kalian pakai. Ya. Misalkan ini ada switch. Switch itu simbol jaringannya gini ya. Itu switch ya. Kalau misalkan router, kalau ini router. Nah, jadi kalau misalkan ada orang kasih gambar yang ini, berarti ini switch, ini adalah router, ya. Kalau access point gini. Sebenarnya itu banyak lagi simbol jaringannya ya. Nah, untuk switch yang ini ya. Nah, misalkan kalian punya sebuah switch ya komputer. Nah, untuk melihat ID dari VLAN-nya itu di kalian harus masuk dulu ke command-nya si switch, baru kalian ketikin syntax show VLAN brief. Nah, di situ dia akan menampilkan VLAN ID dan nomor port dari VLAN yang ada, ya. Nah, di sini ada ini yang merupakan ID-nya. Ini ID-nya. Berarti ada ID 1, 2, 3, ada 102 sampai 105 ya. Nah, sedangkan yang aktif ya ini yang aktif. Nah, secara default sebelum switch itu dikonfigurasi apapun, nah, semua portnya itu berada di ID VLAN 1. ID VLAN 1. Nah, ini karena belum dikonfig, baru cuma nambahin ID VLAN, makanya portnya masih ada di
default semua, ya. Jadi secara default semua port itu berada di ID VLAN 1, oke. Kemudian, nah di sini ada berapa jumlah port switch yang Ibu cek ini? Ada berapa portnya? Bisa dilihat nggak? Ada 24 ini. Ada 24. Nah, ini ada FA01, FA02, sampai FA024. Ya, FA itu singkatan dari Fast Ethernet. Fast Ethernet ya, jadi ada 24 dari FA0/1 sampai FA0/24. Nah, jadi yang secara default semua port dari FA01 sampai FA0/24 itu ada di ID VLAN 1, ID VLAN default. Nah, untuk nanti aja kita jelasin. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini yang udah dikonfig ya. Jadi kalau misalkan belum ada dikonfig, ini nggak ada. Ini nggak ada. Cuman ada 1, 1002, 1003, 1004, dan 1005. Oke. Untuk fungsi dari VLAN ID sendiri, gunanya untuk membedakan masing-masing VLAN. Nah, itu yang pas di contoh Ibu ini, yang digambar ini, berarti nanti Ibu punya VLAN TKJ dengan ID-nya 2, nama VLAN-nya TKJ, ID-nya 2, nanti Ibu bisa pindahin, misalkan Ibu maunya port 1 dan 2 ini adanya di VLAN kedua. Itu bisa dipindahin nantinya, otomatis nanti port 1 dan 2 kalau kalian colokin di sana, berarti nanti bakal ada di VLAN 2, VLAN TKJ. Oke? Itu salah satu fungsi VLAN, ID VLAN tadi untuk membedakan masing-masing VLAN. Kemudian juga menunjukkan pengalamatan yang dituju, maksudnya tujuan VLAN-nya kemana. Kemudian juga mencegah terjadinya collision domain, maksudnya tadi yang menghindari adanya broadcast yang berlebihan, jadi dia emang langsung sampai ke tujuannya. Nah, untuk ketentuan dari ID VLAN tadi, dia ada 2. Ada normal range sama extended range. Untuk rank dari 1 sampai 105 itu dia termasuk di normal rank. Ya. Jadi yang normal rank itu digunakannya untuk jaringan skala kecil dan menengah. Jadi sedangkan extended itu dia digunakannya lebih untuk para service provider, ISP ya. ISP tahu kan? Internet Service Provider, contohnya kayak Telkom, kayak First Media, kayak apa sih, Skynet, ya Skynet ISP mini, nama ISP juga dia. Pokoknya semua penyedia jaringan komunikasi itu disebut dengan ISP ya. Nah, sedang ID VLAN yang extended range ini digunakan untuk yang ISP tadi, untuk memperluas infrastrukturnya mereka, jaringannya mereka. Nah, sedangkan yang normal tadi kan digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Kemudian untuk ID 1 sampai 1005 itu kan ada di normal range. Namun untuk nomor 1, 102, 1002, 1003, 1004 sampai 1005 itu dia dicadangkan. Emang udah ada default di sana. Kayak tadi nomor 1 untuk default, yang nomor 1002 untuk FDDI, ada untuk token ring, ada FDDI net, ada TR net. Nah, itu emang udah ada default, ada bawaan. Nah, dan itu tidak dapat dihilangkan. Oke. Nah, itu tergantung penggunanya, itu nanti tergantung dengan jaringan yang kalian gunakan. Apakah kalian menggunakan jaringan token ring atau FDDI dan sebagainya. Tapi biasanya orang jarang menggunakan yang itu. Makanya untuk normal range itu orang banyak dan hanya menggunakan untuk VLAN dengan ID 2 sampai dengan 1001. Ya.
Kan di antara ini berarti nomornya dari 2 sampai 1001. Nah, itu yang biasa digunakan. Kemudian konfigurasi disimpan di file database VLAN. Nama filenya itu VLAN.dat. Dan disimpan dalam flash memory. Nah, di normal range ini dia mendukung VTP, sedangkan di extended itu tidak mendukung VTP. Itu nanti untuk VTP sendiri nanti bakal kita pelajari, ada sebabnya lagi dari yang VLAN. Nah, jadi itu bedanya untuk pembagian dari ID VLAN, ada normal range dan extended range. Yang normal untuk skala kecil dan menengah, yang range yang extended untuk yang service provider. Nah, kemudian ada jenis keanggotaan pada VLAN. Ada statik dan dinamik. Yang statik ini konsepnya di sini hanya dilihat dari nomor port switch-nya aja. Seperti yang kayak Ibu contohin tadi, misalkan Ibu mau pindahin port yang FA01 dan FA02 ada di VLAN TKJ nantinya. Berarti itu dia termasuk di statik VLAN karena hanya melihat dari nomor port. Sedangkan yang untuk dinamik VLAN itu dia dilihat dari secara logika. Baik, address. Jangan yang aneh-aneh diperhatikan mah. Lu mandi sejak itu berarti. Apa, Bu? Dinamik itu berarti bisa dilihat dari MAC address, ada username-nya atau IP address, atau IP-nya. Itu pokoknya yang dinamik itu di luar dari nomor portnya sendiri. Nah, tapi yang dinamik VLAN itu dia ditentukan secara otomatis pakai yang namanya VMPS. VMPS itu dia software, kalau dari Cisco namanya VMPS, kalau dari Cisco namanya Cisco Works. Itu salah satu aplikasi untuk dynamic VLAN. Jadi settingnya secara otomatis. Nah, pokoknya konsepnya harus kalian pahami di sini. Kalau statik itu hanya berdasarkan nomor port, kalau dinamik dia nanti otomatis bisa berdasarkan MAC address, IP address, atau protokol yang digunakan untuk membentuk dinamik VLAN. Ya. Tania Ngesta ini siapa ini? Ada yang kenal? Siapa, Bu? Kok mau gabung dia di kelas kita ini? Tania Ngesta. Itu Aristo, Bu. Hai. Kakaknya. Oke ya. Kemudian ada link pada VLAN, ada terang link, ada akses link. Kalau konsepnya gini aja, kalau terang link itu, kalau kalian mau config untuk menghubungkan switch dengan switch, ataupun switch dengan router, itu jenis linknya itu adalah terang link. Jadi yang kalian config itu adalah terang link. Tapi ketika kalian menghubungin switch dengan PC, switch dengan laptop, pokoknya switch dengan end device, itu kalian config-nya itu menggunakan yang access link. Kalau mau config yang menghubungkan switch dengan switch, itu jenis config-nya terang link. Kalau menghubungin switch dengan end device, jenis config-nya itu access link. Pokoknya itu bedanya, ya. Yang access link tadi komputer dan switch, pokoknya itu konsepnya. Nah, di access link itu dia hanya mendukung fast Ethernet. Fast Ethernet sampai Ethernet biasa. Jadi dari kalau Ethernet itu kecepatannya 10 Mbps, kalau fast Ethernet itu 100 Mbps, ya. Itu yang access link. Jadi kalau access link pokoknya komputer dengan switch itu pakai jenis linknya di config adalah access link. Kemudian untuk terang link,
Asyura tadi emang belum bangun ya? Kurang tahu, Bu. Karena aku pakai 2 kali lah. Saya pakai laptop juga, Bu. Tapi laptopnya nggak ada kamera, jadi pakai handphone untuk kameranya. Oh. Berarti ini cuma Asyura, Haris juga 2, berarti 29. 29 kurang 28 kurang 2, 27. Berarti Asyura sendiri yang nggak ikut ya. Ntar Ibu kabar Bu Yona dulu nanti. Nah, kalau yang Translink tadi, Translink pokoknya konsepnya kalau hubungin switch dengan router, switch dengan server, ataupun switch dengan switch, itu kita pakai jenis linknya yaitu Translink. Nah, dia mendukung yang fast Ethernet sampai gigabit Ethernet. Kenapa harus yang lebih tinggi? Karena dia merupakan backbone, jaringan backbone. Penghubungnya di jaringan. Makanya untuk Translink itu kita untuk kecepatan dari link itu sendiri pakai yang lebih tinggi. Link itu maksudnya hubungan ya, penghubung ya. Jadi Translink sama akses itu yang hubungin dari antar perangkat itu maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kemarin di catatan kalian juga udah ada config untuk gimana cara config access link, gimana config untuk Translink ya. Nah, Ibu contohin, mungkin boleh juga sambil kalian cobain untuk yang access link. Sebentar. Ini Cisco pakai tracernya. Sebelumnya pernah pakai Cisco pakai tracer nggak? Pernah, Bu. Pernah. Bu. Benar, Bu. Tunggu bentar sebelum kita mulai ke Cisco-nya, kita pengantar dulu untuk yang konfigurasinya. Jadi harusnya ini kalian paham dulu di awal sebelum kalian bisa config router di Cisco, config di Cisco. Harusnya kalian tahu dulu dasarnya. Nah, untuk
Ini untuk router ataupun switch sama aja sih. Yang jelas pada penggunaan jenis mode command pada router ataupun pada switch ya. Router ataupun switch itu ada 6. Ada setup, ada user mode, ada privilege, ada global configuration, ada interface, dan command mode. Ya, ada 6 jenis modenya. Nah, yang keenam ini kita bahas satu-satu. Yang pertama setup mode. Jadi ketika kalian mau mulai konfigurasi sebuah switch ataupun sebuah router, pasti ada pertanyaannya kayak gini. Continue with configuration dialog, yes or no. Nah, itu berarti kalau misalkan kalian berada di posisi ini, itu disebut dengan modenya di posisi setup mode ya. Jadi kalau ada tulisan continue with configuration dialog, berarti itu kalian berada di posisi setup mode. Nah, kemudian ada user mode. Nah, user mode ini penandanya itu kalian lihatnya di sini aja, di router yang ini. Kalau posisinya besar, router besar apa sih? Pokoknya kayak tanda besar di matematika. Itu posisinya kalian berarti ada di user mode, ya. Nah, di user mode ini untuk command-nya sendiri itu terbatas. Hanya untuk ping dan tracer root. Nah, belum bisa config dan yang lain-lain. Nah, misalkan kalau kalian di Linux itu sebelum kalian config kalian masuk ke super user sama kan, tampilannya juga sama. Jadi router besar sama atau router pokoknya tandanya kayak gini, itu berarti posisi kalian ada di user mode. Fungsinya hanya untuk monitoring saja, nggak bisa config dan sebagainya. Kemudian yang privilege, kalau posisinya yang awalnya kalian ada di posisi user mode, untuk bisa masuk ke privilege ini yang perlu kalian ketikin itu adalah enable. Baru kalian bisa masuk ke privilege. Nah, yang di privilege ini ibaratnya kalian udah login sebagai super user. Nah, di sini kalian bisa lihat bisa menampilkan konfigurasi yang ada, mau ping atau mau trace, mau copy, mau menghapus, itu juga bisa. Nah, di sini untuk yang privilege itu sifat command-nya untuk monitoring dan troubleshooting, ya. Itu yang privilege. Kemudian yang global configuration. Nah, di sini untuk bisa masuk ke global configuration, di bagian privilege tadi di sini kalian masukin configure terminal, baru kalian bisa berada di posisi yang global configure mode. Penandanya itu ini, router dalam kurung config, ya, router dalam kurung config pagar. Kalau udah kayak gitu berarti kalian berada di posisi global configuration. Nah, di sini kalian bisa config dari hostname-nya, konfigurasi routing ataupun VLAN dan sebagainya itu di sini, ya. Nah, di global ini kita juga bisa masuk konfigurasi yang lebih spesifik lagi, baik itu interface, misalnya kalian config IP-nya, berarti kalian dulu setelah berada di global configuration, berarti kalian ketikin interface FA01, maka kalian bakal berada nanti di posisinya di sini, di global configuration mode yang bagian interface. Yang lain juga gitu, router pun juga gitu, config router pun juga, dan sub interface pun juga. Ya, jadi kalau misalkan udah di global configuration, kalian mau masuk ke bagian konfigurasi yang lebih spesifik lagi, pokoknya ada config strip apa, itu berarti posisinya kalian di
mode masih di global configuration tapi ke mode yang spesifiknya lagi, ya. Nah, kemudian yang interface mode ini interface sih maksudnya ada interface tergantung interface apa yang digunakan dari perangkat kalian itu, baik itu FA0/1 atau S010 maksudnya serial, itu juga bisa. Itu berada di posisi interface mode. Kemudian ada Roman mode, itu untuk ke recovery password. Nah, itu juga sebenarnya untuk router maupun switch kita itu juga bisa dikasih password. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Itu salah satu security-nya. Jadi kita bisa ngasih password dari perangkat yang kita gunakan. Nah, itu untuk mode pada switch ataupun pada router. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah ini Cisco pakai tracer Ibu. Kalau kalian udah install Cisco pakai tracernya, boleh dibuka juga Cisco kalian. Udah semua ya? Nah, untuk di VLAN, berarti kalau di VLAN kita kan pakai perangkatnya itu adalah perangkat switch ya. Nah, untuk di Cisco, kalau misalkan kalian sudah pernah menggunakannya, kita tinggal pilih perangkatnya yang ada di bagian bawah sini ya. Nah, yang di bagian bawah ini itu perangkat-perangkat apa aja yang kita gunakan. Contohnya di sini untuk switch, ini switch Ibu pakai switch yang ini. Kemudian untuk PC-nya misalkan Ibu pakai PC yang ini. Ngomongin PC sama switch pakai kabel apa? Stripe atau cross? Strike. Stripe. Strike. Oke, Ibu misalkan tuh kita nah, kita misalkan mau pakai topologi yang bentuknya seperti ini. Ini ada 4 PC, hubungin satu switch. Nah, berarti kalau misalkan kita coba dulu konfigurasi yang untuk akses linknya. Yang akses link berarti ngubungin antara switch dan PC. Nah, misalkan untuk IP sendiri, misalkan Ibu ngasih IP ini
Ini termasuk kelas apa aja ini kalau IP-nya segitu? Ada yang tahu kelas? C. Kelas IP itu ada kelas C apa itu. aja? Kelas C insya Allah. B dan D. C. D dan E ada? Ada tapi nggak bisa dipakai. Ya. Oke. Nah, misalkan IP-nya ini ya. Ada PC 01 192.168.11, PC 1 192.168.12, PC 3 192.168.13, PC 4 192.168.14. Nah, untuk konfigurasinya nah, untuk konfigurasinya switch yang manageable itu untuk konfigurasinya pasti lewat sebuah komputer ya. Enggak langsung di switch-nya tersebut. Jadi misalkan kalian punya sebuah switch yang manageable ataupun router yang manageable, pasti kita numpang ke salah satu komputer untuk nge-config-nya. Nah, untuk di sini Ibu mau numpang di PC 1 untuk konfigurasinya menggunakan kabel konsol. Kabel konsol kalian lihat yang di bawah. Ini konsol ya. Nah, di sini lagi lah. Pokoknya konsolnya tinggal ngambil dari switch ke PC. Nah, untuk konfigurasinya kita buka PC-nya. Nah, di sini kita ngambil bagian desktop, kemudian di terminal. Oke. Nah, di sini ini posisinya sebagai apa dia di sini? Kalau switch gini. Besar. Besar. Mode. Untuk masuk ke bagian berikutnya, sintaks yang diinputkan adalah enable. Nah. Enable. Nah, di sini config Conft. ya, config terminal. Konfigur terminal. Atau singkatnya juga boleh conft. Ya, conft. Kemudian di bagian privilege. Nah, di sini yang pertama kali itu kita konfigurasi dulu, kita daftarkan dulu VLAN-nya. Nah, misalkan untuk ini nah, misalkan untuk yang isi yang termasuk di warna kuning, itu misalkan Ibu mau ngasih VLAN-nya dengan nama VLAN TKJ. Kemudian yang warna biru ini misalkan elektro.
Nah, untuk mendaftarkan dari masing-masing VLAN ini ke switch, nah Ibu harus berarti kan si switch ini karena punya ada 2 VLAN yang ada di sini, berarti dia harus mendaftarkan alamat ID VLAN dari kedua-duanya ini kan. Nah, untuk caranya untuk mendaftarkan kedua VLAN tersebut di PC di switch tersebut, caranya kan tadi kita udah masuk ke user, kemudian udah di privilege, kemudian sekarang di bagian privilege. Nah, ini yang sintaks yang kita masukin itu untuk mendaftarkan VLAN-nya itu adalah VLAN. Misalkan Ibu maunya TKJ ini dengan VLAN-nya, kita daftarkan ID-nya 2. Elektro ini ID-nya 3. Nah, untuk mendaftarkan itu sintaksnya itu adalah VLAN spasi ID. ID-nya berapa? 2. Kalau TKJ 2 berarti VLAN 2. Namanya apa? Name TKJ. TKJ. Nah, berarti Ibu udah daftarkan yang VLAN yang ini, TKJ dengan ID 2. Untuk keluar berarti sintaknya exit. Nah, posisinya sama lagi dengan yang ini di awal. Kemudian kita daftarkan VLAN yang satu lagi, namanya VLAN 3. Ya, namanya apa? Elektro. Elektro. Kemudian exit. Nah, untuk melihat tabel dari ID VLAN tadi, sintaksnya apa? Show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, cuman kalau posisinya kita di switch config ini, sintaksnya itu ditambah do di depannya. Do show VLAN brief. Nah, otomatis ini 2 VLAN yang Ibu tambahkan tadi udah terdaftar di switch-nya. Ya, kalau di awal tadi harusnya cuma yang ada cuma default aja yang ID 2 dan ID 3 ini nggak ada. Ya. Nah, cuma setelah kita daftarkan otomatis dia nambah. Ada VLAN dengan ID 2, ada VLAN dengan ID 3 dengan namanya masing-masing. Oke? Nah, itu untuk mendaftarkan, itu baru sampai mendaftarkan ID dari VLAN-nya, ID dan nama dari VLAN. Nah, sekarang untuk sekarang kan baru terdaftar, baru konfigurasinya baru ID VLAN-nya aja kan. Nah, kita harus mendaftarkan linknya satu-satu. Berarti switch ini ada berapa link yang terhubung, ada berapa kabel yang terhubung ke end device. Berarti ada 4 kan, ke PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, kita daftarin satu-satu. Nah, kita masuk dulu ke interface-nya. Ini interface-nya pakai yang mana ke PC 0? FA1. Ya. Nah, caranya biar nampak, ambil option ada preference, kemudian bagian show animation, always show port label. Kemudian close aja, centang itu ya. Nah, otomatis nomor port yang terhubung ke masing-masing device-nya udah tampil kan. Berarti untuk PC 0, ini yang port yang kita ambil itu port yang ada di sisi switch ya. Berarti kalau untuk yang terhubung ke sisi switch itu dari
switch ini ke PC 0 berarti portnya yang FA0/1. FA0/1. Portnya itu port yang di switch, yang diingat, yang kita pakai. Berarti kita masuk dulu ke interface FA0/1. 0/1. Nah, berarti kita udah di bagian subinterface dari global configure. Nah, udah ada di config if. Karena kita udah masuk ke, berarti sekarang posisinya udah di bagian konfigurasi interface FA01. Nah, di sini kita daftarkan modenya itu apa yang dipakai. Modenya adalah akses kan, berarti sintaknya switch port mode akses. Kemudian itu baru menyatakan mode yang digunakan. Nah, yang port tersebut dia termasuk ke VLAN berapa, itu kita daftarkan juga. Sintaksnya switch port akses VLAN 2. Nah, itu otomatis kalau kita cek do show VLAN brief. Nah, otomatis sudah nambah kan? VLAN dengan 2 TKJ udah nambah satu portnya, yang sebelumnya belum ada ini. Ya kan? Sebelumnya belum ada kan yang di atas. Nah, sekarang udah nambah portnya. Pindah portnya, yang FA01 itu punyanya si TKJ. Udah pindah dia. Nah, kemudian juga yang punya TKJ kan ada lagi nih, yang ini. Sintaksnya masih sama. Kita exit dulu. Untuk cara cepat kan pakai panah bawah atas aja, berarti interface-nya mana yang untuk yang TKJ yang ke PC 1 ini? Interface berapa dia? FA2/1. 2/1. Yang lain paham kan? Ngikutin ya. Ya, Bu. Interface berarti kan ini switch ke PC. Port yang dipakai dari sisi routernya ini 2/1, berarti kita ketikin interface FA2/1 enter. Kemudian sintaksnya apa lagi? Switch port mode akses. Karena modenya gunanya hubungin switch ke PC, makanya switch port mode akses. Kemudian switch port kita daftarkan dia termasuk VLAN mana? Switch port akses VLAN 2. Kunci ini masih termasuk VLAN 2 kan ini? Berarti VLAN 2. Nah, ketika kita cek, nah udah nambah 2 port. Dan memang untuk di TKJ itu cuma ada 2 port yang dipakai, yang termasuk di sana. Oke? Nah, berarti baru selesai yang untuk VLAN yang ini aja. VLAN yang sebelah belum. Nah, untuk yang di sebelah caranya masih sama. Caranya masih sama, berarti ini kita exit dulu. Sintaksnya apa yang pertama? Masuk ke interface-nya. Interface-nya mana yang hubungin ke PC 3? FA1/1. Ke PC 2 ya, maksudnya PC 2 berarti dia pakai yang FA 1/1. 1/1. 1/1. Kemudian support mode akses. Karena dia ngomongin switch dengan PC 2, Kemudian switch port enggak mau mode switch akses VLAN elektrik berapa aja termasuk VLAN 3. Oke. Nah, ini udah terdaftar dia nih. Kalau kita cek, ini dia. Si Elektra udah nambah 1 nih. Yang kita tambahin terakhir nih. Ini sintaksnya. Ya. Nah,
Kita tambahin yang terakhir ini. PC 3 dengan Interface. berarti kita ketikin sintaknya dulu, interface FA 3/1. 3/1. Sintaknya switchboard Mode akses. ada akses. Kalau kalian takut-takut salah ketik, bisa pakai tab aja. Kemudian Port. akses Pilihan VLAN 3. 3. Assalamualaikum Pak. No SH. Iyo Pak. Apa di sekolah ya? Iyo, tapi ada Aldi atau Pak Adi kok di bawah di ruang guru. Tak tolong sampai situ deh Pak. Kasih deh Pak. Kasih Pak. Nah, ini kalau misalkan udah sampai sini, berarti kita udah selesai daftarin semua portnya. Nah, udah terpindah kan? Berarti TKJ tadi ada 2 PC. Dia lewatnya lewat port yang FA01 dan FA21. 01 dan 21. Kemudian yang untuk elektro, dia ada 2 PC juga. Pakainya dia lewat dari port FA11 dan FA31. 1. Daftar kan? Nah, sampai sini untuk VLAN-nya sendiri konfigurasinya sudah selesai. Nah, untuk ngujinya gimana? Ngujinya berarti kita bisa tes ping ataupun coba kirim pesan pakai PDU di Cisco-nya. Cuman di sini Ibu belum kasih IP PC-nya, kita konfigurasi dulu IP masing-masing PC-nya. Ini IP-nya 192.168.1.1. Oke. Perlu default gateway enggak? Enggak. Enggak. Perlu ya. Karena ini ada di VLAN. Enggak. Lagian dia masih lokal. Kemudian ini juga ini close dulu, berarti ini bagian IP 192.168.1.2. Ini juga 192.168.1.4. Dua 1 Tiga. Udah kalau udah dikasih IP. Nah, harusnya kalau misalkan kita nggak pakai VLAN, ini kan masih satu jaringan yang sama nih, 192.168.1.1 sama sampai 1 sampai 1.4. Ini kan masih dalam jaringan yang sama. Ya, harusnya kalau misalkan kita nggak pakai VLAN, semuanya ketika kita coba nge-ping ataupun test ping, itu otomatis dia hasilnya sukses. Nah, tapi kalau kita pakai simple PDU atau simple PDU, coba kirim pesan dengan simulatornya Cisco, ketika PC 0 ke PC 1, otomatis untuk hasilnya itu sukses. Nah, ini sukses. Sukses ya. Ini sukses. Nah, tapi ketika PC 0 ke PC 2 pilot. Kalau kita coba testing berarti hasilnya itu kita buka command from, berarti ping 192.168.1.4 hasilnya adalah RTO, request time out. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Nah, sedangkan kalau misalkan ketika 1, 2 yang di bawah tadi yang ke yang ini, hasilnya reply. Karena dia masih dalam VLAN yang sama. Jadi di VLAN ini hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN.
yang berbeda VLAN nggak bisa. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Yang lain gimana? Selain Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Akbar bisa, Kar? Risto, Karven, Wira, Vincent. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Beneran bisa nih. Ya. Nah, kalau bisa Ibu kasih kan tugas. Ayo. Oke, bisa ya? Insya Allah. Nah, kalau udah bisa, kalau bisa kalian, nah tugas untuk kalian hari ini, nah. Untuk hari ini, udah nampak di layar. Nah, tugas kalian untuk hari ini, nah ini. Kalian bikin jaringan dengan VLAN, dengan topologinya kurang lebih kayak tadi, tapi ada tambahan PC. Ada tambahan PC ya. Berarti nanti PC-nya ada 6. Dan 6. Nah, yang 6 itu berarti kalau misalkan yang tadi 3 terhubung dengan 1 switch ada 4 PC, berarti nanti 1 switch ada 6 PC, semuanya terhubung dengan switch. Nah, jadi nanti masing-masing PC-nya itu menggunakan port yang ada ini. Untuk port yang FA01 sampai FA02 itu dia ada di VLAN akademik. Atau janganlah kayak gitu, nanti kalau sama kalian pasta. Nah, VLAN nama lengkap kalian. Nama panggilan boleh, nama lengkap boleh. Nama panggilan aja. Nama panggilan kalian. VLAN kedua namanya nama orang tua, nama mama. VLAN ketiga nama papa. Gak ada yang ditanya nama pacar di sini ya. Jadi jangan masalah namanya. Mulai Repi. Kok si Nabila keluar dia? Nah, berarti nanti ini untuk VLAN misalkan namanya Pitar. VLAN Pitar itu ada 2 port yang menggunakan VLAN ini dengan ID-nya 20. Kemudian nanti nama Mama Pitar misalkan Mama Pitar namanya misalkan. Mama Pitar namanya dengan ID 30. Kemudian portnya 03 sampai 04. Kemudian juga di Papa Peter itu ID-nya 40, nomor portnya 05 sampai 06. Nah, paham ya tugasnya? Ambu. Insya Allah. Nah, tugasnya itu kalian bikinkan dengan laporannya. Laporan pengerjaannya. Jadi yang kalian kumpulkan ke Ibu, itu laporan ngerjainnya di Word. Langkah-langkah kalian ngerjain. Untuk aturan laporan nanti Ibu share di Classroom. Tata tulisnya Ibu mau rapi, Ibu nggak mau berserak-serak. Ya. Nanti Ibu kasih contoh laporan yang benar di Classroom. Kalian ikutin tata tulisnya seperti itu. Langkah-langkahnya kalian cantumkan di sana. Nah, nanti yang dikirimkan ke Ibu laporan dan file paket tracernya. Nggak usah di RAR, nggak usah dikompres. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kumpulnya jam berapa, Bu? Kumpulnya nanti jam
Malam lah, Bu. Enggak lah. Kan kita sehari ngenari ini. Jam 5 Bu, jam 5. Enggak. Malam, Bu. Lah kumpulnya Malam dulu. berapa jam sih? Kelamaan nanti Kenapa, nak Bu? biar selesai kita materi kita. Jam Ya, Bu, ya, Bu. Jam 1 lah ya. Jam 2, jam 2. Jam 3 lah, Bu. Astaga. Jam 3, Bu. Jam 3. Enggak lanjut. Jam 3, Bu. Jam 3. Enggak, jam 2 aja. Jam 3. Jam 3 pagi. Bu. Jam 2 aja kan ini habis ini istirahat nih. Istirahatlah setengah jam dulu habis itu langsung kerjain. Kan panjang itu sampai jam 2. Nanti habis itu terakhir ya. Habis itu baru kita lanjut yang akses yang Tranglink. Soalnya banyak loh materinya. Nanti tak terkejar semester 2 banyak tugas-tugas kalian semester 2. Belum lagi prakteknya, belum nanti ibu ngajarin kalian pengabelan prakteknya. Oke? Ya insyaallah, Bu. Insyaallah. Oke, habis ini ibu bikin penugasannya di classroom. Ada pertanyaan lagi? Bu, itu IP-nya itu terserah kan, Bu? IP terserah mau kalian pakai berapa aja. Oh iya, Bu. Ya. Jelas ya? Jelas Bu. Ada pertanyaan lagi? Insyaallah. Nabila, coba aktifkan kameranya. Nabila. Ronald juga lah. Bernapas di situ. Bernapas dari mic-nya. Emilio ganti. Oke. Oke, berarti sampai saat ini masih hadir cuma ya. 29 double ber 2927. Yang jin double cuma 2 orang ya. Sisanya cuma 1. Oke, gak ada pertanyaan ya? Tahu. Oke, selamat mengerjakan. Jangan telat berarti tulis tangan, terus di print gambarnya, tempel ke laporannya satu-satu. Oke, itu berlaku untuk semua kelas yang belajar sama ibu, nggak cuma kalian aja. Kalian bisa tanya sama senior kalian. Kalau kalian mau tulis tangan nggak apa-apa, mau latihan kekuatan tangan juga boleh. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, selamat mengerjakan tugas. Nanti kalau misalkan ada yang nggak jelas, boleh WA Japri Ibu ataupun mau komen di classroom juga boleh. Ada yang kurang paham juga boleh nanya, oke? Iya, Bu. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Power PUBG, woi. PUBG. Mana Bila? Sini woi, yang mau aku joki. Discordnya on lah, weh. Sini, yang aku mau aku joki. Sini bar 10k. Oke. PM kan. Bagi-bagi Met, makanannya Met. Coba ini weh, roti mau nggak? Bangke, Haris. Laju lah dimakan mie ya. Mau istirahat kan? Udah PUBG lagi. Piket weh. Bye bye. Bye. Update. PUBG. Bukan pulang. Handset di mana? Ayo pulang. Langsung kerjakan aja bodo izin. Abang kelas. Langsung ke rumah Nabila lah. Makan dulu, Discordnya makan. on lah. Aku nggak masuk Discordnya. Kami nggak jaga online, Wak. Siap, Bang. Lagi nggak PUBG lagi. Apalagi yang stable kan. Iya kan ini. Main game lah yang ringan. Jamet, coba main Valorant lah, bisa itu laptopmu.